Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Dan kembali dengan saya Bung Ropan. Saya berbicara di Rai Soccer TV dan menyambut Piala Dunia 2022 di Qatar yang sudah berlangsung kemarin, ya, di mana tuan rumah Qatar gagal bisa meneruskan hegemoni bagi tuan rumah yang selalu tidak terkalahkan di partai pembukaan Piala Dunia. Paling tidak sejak 2006, di mana penyelenggaraan itu terjadi di Jerman, dan tuan rumah selalu perkasa, ya, artinya tidak kalah. Tapi kali ini Qatar harus mengakui ketangguhan dari Ekuador di laga pembukaan yang berlangsung di Stadion Al Bayt di kota Al-Khor. Ambisi hasrat mereka untuk menjadi tim Asia pertama paling tidak yang menang dalam pertandingan pembukaan pertama di arena Piala Dunia itu tidak terjadi. Justru mereka bahkan dipermalukan di hadapan publik mereka, tidak mampu mencetak gol. Ini untuk pertama kali juga tuan rumah yang bertanding di laga pembukaan tidak mampu melesakkan sebiji gol pun sejak 1970 Piala Dunia berlangsung di Meksiko. Dan mereka dihukum oleh Ekuador dalam pertandingan pembukaan, dan gol semua terjadi di babak pertama yang dibuat oleh pemain kawakan, pemain senior dari Ekuador yang bermain di klub Fenerbahce di Turki, Enner Valencia. Ya, pemain yang juga pernah bermain di Liga Premier Inggris bersama dengan West Ham United, kemudian dipinjamkan ke Everton ini, mencetak 2 golnya lewat penalti di menit ke-16 dan tandukan kepala yang mematikan di menit ke-31. Tapi sebenarnya Enner Valencia ini bisa membuat hat-trick dalam pertandingan ini. Ketika pertandingan baru berlangsung 2 menit, dia sudah mencetak gol. Tapi wasit kemudian menganulir golnya karena rekannya, ya, Torres itu kedapatan ada offside, ya, lutut Torres lebih ke depan, sehingga ini VAR melihat sebelum bola sampai ke Enner Valencia lebih dulu sudah ada offside dari Torres. Tapi keunggulan ini walaupun digagalkan tetap tidak menurunkan bagaimana tempo permainan yang terus dikuasai oleh anak-anak Ekuador. Tim yang diasuh oleh Gustavo Alfaro ini memang layak untuk bisa memenangkan pertandingan di laga pembukaan ini karena mereka unggul dalam statistik. Di semua aspek mereka bisa unggul. Nah, kita bisa lihat walaupun pertandingan pembukaan ini artinya kalau saya lihat agak kecil ya dalam hal mereka melakukan tembakan on target, ya, bahkan dari corner kick itu jauh dari harapan, ya. Memang kelihatan agak berhati-hati, terutama bagi tuan rumah tidak mampu berkembang dengan baik. Felix Sanchez coba bermain bahkan mungkin dengan 5 pemain belakang, ya. Kemudian dengan 1 pemain depan untuk Almos Ali yang mereka andalkan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di gelandang juga 4 pemain mereka kalah dengan pertarungan gelandang-gelandang dari Ekuador yang dipimpin oleh anak muda Moses Caicedo yang dibantu oleh Mendes, ada di sana juga Gonzalo Plata, ya, serta Romario Ibarra. Ini bermain sangat bagus sekali dan ini sulit untuk bisa diimbangi oleh Abdul Aziz Hatem, ada Honan Ahmed, ya, kemudian ada Karim Boudeuf yang ada di sana. Bahkan mereka coba bermain dengan 4-3-3 pun ketika mengubah dari 5-4-1 ini tidak berjalan dengan baik untuk dapat menandingi ketangguhan skema permainan yang dikembangkan oleh Gustavo Alfaro ini dengan 4-4-2-nya. Ya, di depan itu memang sangat menakutkan ya bagi Ekuador. Selain Enner Valencia mereka punya Michael Estrada yang sangat bagus, ya. Determinasi pemain-pemain Ekuador juga ini oke. Dan Ekuador sekarang menjadi tim pertama, ya, di dunia yang di laga pembukaan langsung mengalahkan tuan rumah, dan ini bagus buat mereka. 3 poin ini sangat menguntungkan karena dengan 3 poin ini menghidupkan peluang mereka untuk bisa lolos ke babak 16 besar atau perdelapan final di Piala Dunia. Mereka akan berhadapan dengan Belanda di next match, kemudian dengan Senegal. Ya, sementara ini bagi Qatar ini menyulitkan buat mereka. Ya, ketika mereka kalah, mereka akan berhadapan dengan 2 tim tangguh. Ya, kemudian Senegal pertandingan berikut dan Belanda pertandingan terakhir.
bukan tidak mungkin Qatar juga akan mengikuti langkah dari Afrika Selatan, ya, yang negara ketika mereka menjadi tuan rumah tidak lolos dari fase grup. Karena saat itu juga Afrika Selatan di grup A itu hanya berada di peringkat 3 kalau nggak salah, mereka kalah bersaing. Dan apakah ini akan diteruskan oleh Qatar juga kalah bersaing di grup A setelah mereka kalah dengan 0-2 dari Ekuador? Kalau melihat dari lawan-lawan, ya Senegal tidak bisa dianggap enteng, dan kalau cara bermain seperti kemarin, ya semalam yang dilakukan oleh Qatar, ini sulit mengalahkan juara Afrika Senegal. Meskipun Senegal tanpa Sadio Mane, tapi mereka memiliki pemain-pemain yang bagus yang bermain di Eropa. Bahkan ada 2 pemain Chelsea yang oke, ya, penjaga gawang Edouard Mendy dan Polydao Koulibaly, pemain yang bermain di center back. Ini pasti akan sulit bagi pemain-pemain Qatar. Kalau melihat bahwa mereka hanya melepaskan 5 tembakan sepanjang laga, kan ini sangat kecil sekali, bahkan tanpa on target, ya, bagi Qatar. Itu yang membuat mungkin pelatih Felix Sanchez ini agak kecewa dengan penampilan timnya. Tapi harus diterima bahwa bahwa Ekuador itu pantas untuk bisa mengalahkan mereka. Walaupun sebenarnya Ekuador sendiri juga hanya melepaskan 6 tembakan sepanjang di waktu normal, ya, sampai ada injury time, dengan 3 on target, dan penguasaan bola memang lebih unggul sedikit dibandingkan dengan tuan rumah. Mereka ada 53%, sementara Qatar 47%. Dan juga kalau lihat dari sepak pojok memang kecil sekali, ya, di mana Qatar tuh hanya 1 kali dan Ekuador 3 kali. Dengan akurasi operan mereka mencapai hanya 84%, sementara Qatar dengan 80%. Jadi memang agak beda-beda tipis. Hanya sayang bagi Qatar, mereka tidak mampu mencetak sebiji gol pun. Almos Ali di depan tidak berkutik, walaupun dia didampingi oleh Hassan Al-Haidos, pemain senior juga yang sangat bagus di Qatar. Ada Akram Afif, dan pemain-pemain ini tidak berkembang dengan baik, sulit untuk menaklukkan pertahanan yang kokoh, ya, benteng pertahanan yang dibangun oleh Ekuador ini dengan Piero Hincapié bersama dengan Felix Torres, 2 bek tengah yang sangat bagus sekali kolaborasi mereka, ketenangan mereka. Itu yang membuat Almos Ali, Hassan Al-Haidos nggak bisa berbuat banyak, dan mereka bahkan ditarik keluar. Ya, selain Hincapié dan Felix Torres, mereka punya 2 fullback yang oke. Pervis Estupinan, pemain dari Brighton and Hove Albion, ini bermain oke di sisi kiri, dibantu dengan Angelo Preciado, ya, di sisi kanan. Jadi mereka adalah back-back terbaik yang ada di tubuh Ekuador. Karena Ekuador dalam pertandingan ini dalam Piala Dunia kali ini itu hanya menyertakan 3 pemain X di Piala Dunia terakhir ketika mereka ikut 2014 di Brasil, ya, dengan ada Alexander Dominguez, ya, penjaga gawang mereka, kemudian Ener Valencia sendiri yang masih bertahan, serta satu lagi Carlos Grueso. 3 ini, selebihnya adalah pemain-pemain baru yang dibawa oleh Gustavo Alfaro ini. Dan dalam pertandingan menghadapi Qatar, penjaga gawang yang dimainkan justru adalah Hernan Ismail Galendos, ya, yang tampil, dan oke lah saya pikir sepanjang pertandingan. Dan Ekuador kini menjadi kuda hitam, ya, tentunya berbahaya bagi siapapun, ya, termasuk bagi Belanda yang nantinya akan mereka hadapi. Tapi Belanda menjadi unggulan di grup A ini, ya, di samping Senegal. Dan sayang memang di saat-saat akhir, bagaimana Sadio Mane yang diharapkan bisa menghibur di Piala Dunia ini, yang banyak ditunggu-tunggu ketika mereka menjadi juara Afrika dan menyingkirkan Mesir dengan Muhammad Salahnya untuk lolos ke Qatar. Tapi pemain Bayern Munchen ini tidak bisa hadir karena dia mengalami cedera yang serius, ya, pada 8 November yang lalu di pertandingan terakhir menghadapi Werder Bremen ketika itu. Dan Sadio Mane mendapatkan cedera. Namanya masih dimasuk di daftar sebenarnya, tapi ketika dalam MRI terakhir, tim medis angkat tangan, tidak bisa bahwa dia bermain di Qatar, dan ini tentunya merugikan. Artinya pengaruhnya ada ketika Sadio Mane ini tidak bisa memperkuat negaranya, karena kan ketergantungan terhadap Mane ini luar biasa, terutama di lini serang. Dan ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh tuan rumah Qatar ketika akan bertemu dalam pertandingan kedua. Setelah mereka kalah, Qatar ini mau tidak mau, ini pertandingan hidup mati melawan Senegal. Karena kalau mereka kalah melawan Senegal, ini tersisi. Dengan 2 kekalahan tidak akan mungkin mereka bisa lolos dari grup, ya. Jadi saya bilang bukan tidak mungkin juga mereka menjadi juru kunci.
Dan ini sangat disayangkan ketika banyak ekspektasi tinggi dari masyarakat Qatar ini untuk melihat tim nasional ini bisa lolos, membuat sejarah pertama ketika mereka menjadi tuan rumah pertama di Teluk ya, di Timur Tengah, karena kita tahu Asia kan sudah pernah menjadi tuan rumah dengan Jepang, Korea di 2002, kemudian sekarang Qatar, tapi di Timur Tengah mereka pertama kali. Nah, kalau mereka ingin lolos ya mereka harus mengalahkan Senegal. Ini kuncinya bagi Qatar. Kalau imbang pun belum menjamin, karena itu tadi pertandingan terakhir nantinya mereka akan berhadapan dengan Belanda, akan sangat berat ya. Untuk mengalahkan Belanda itu sulit melihat mereka bermain seperti semalam melawan Ekuador, karena Belanda ini menjadi unggulan utama di sini, bahkan menurut saya jadi salah satu favorit kuat juga untuk bisa menjadi juara dunia dengan kondisi saat ini ya. Dan kita akan tunggu nantinya bagaimana ya perkembangan ke depan dengan Qatar yang kalah. Kalau Ekuador saya pikir kan aman ini dengan 3 poin, tinggal Qatar untuk tampil habis-habisan menghadapi Senegal. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ingat, bola itu bulat, giring terus.